Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal akibatu lil muttaqin. Wa la udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khatamun nabiyyin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk kita kembali bertafaqquh fiddin, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa kajian kita mengkaji Fiqhul Asmaul Husna, membahas tentang beberapa ilmu fikih tentang nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masih di dalam menyebutkan beberapa faidah, beberapa fikih dari nama Allah Al-Basir, yang artinya Maha Melihat. Beberapa ilmu beliau sudah terangkan. Pertama, tentang makna Al-Basir itu sendiri. Beliau jelaskan maknanya adalah alladzi yara jami'al al-mubsarat. Itu Allah Subhanahu wa taala melihat segala sesuatu yang terlihat. Walaupun itu kecil dan samar di mata manusia, di mata makhluk. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala itu terlihat jelas. Ya. Walaupun langkah semut hitam di dalam kegelapan malam, walaupun yang kalau kita anggap mungkin kecil seperti bakteri, ya, kuman, ya, yang kecil di mata manusia, di sisi makhluk, maka itu terlihat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang beliau ingatkan juga, Allah Subhanahu wa taala melihat itu dengan matanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala melihat dengan sifat penglihatan yang Allah miliki sebagaimana yang pantas sesuai dengan kebesaran dan kemuliaannya. Dia ingatkan bahwa Allah melihat dengan mata. Maka di situ ada sifat yang ahli sunnah tetapkan, bahkan dinukil kesepakatan oleh para ulama bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki dua mata. Tapi kita terangkan bahwa sifat mata ini ditetapkan dengan ayat-ayat yang lain, bukan dari ayat-ayat penyebutan sifat penglihatan. Atau bukan dari ayat-ayat yang menyebutkan nama Al-Basir. Dia datang dalam bentuk pensifatan secara khusus. Paham ya? Secara khusus. Jadi sudah terangkan bahwa sifat-sifat Allah itu diambil dari beberapa bentuk atau datang dalam beberapa bentuk penyebutan. Pertama, sifat Allah datang dalam bentuk penyebutan kata kerja. Nah ya, biasa. Sami'a yasma'u dalam Al-Quran. Rahima yarhamu, merahmati. Itu kata kerja, Allah merahmati. Yang kedua, kadang datang penyebutan sifat itu diambil dari penyebutan sifatnya langsung. Kata ba'ala nafsi rahmata. Kata ba'ala nafsihi rahmata. Allah menetapkan untuk dirinya sifat rahmat itu. Jadi langsung disebut sifat rahmat memang. Paham ya? Yang ketiga, sifat itu diambil dari nama itu sendiri. Karena nama Allah terkandung di dalamnya sifat. Oleh karena itu dikatakan Asmaul Husna, karena di dalam nama-nama Allah, setiap nama-nama Allah terkandung di dalamnya sifat yang sempurna. Makanya dikatakan nama Husna, Al-Asmaul Husna. Nama Allah yang indah. Karena dalam nama itu terkandung sifat yang mulia, sifat yang sempurna. Maka sifat itu diambil dari 3 bentuk penyebutan itu. Nah, adapun sifat yang hanya diambil dari penyebutan
pengkhabaran semata-mata datang mengkhabarkan sifat itu tidak diambil dari arah yang lain. Seperti sifat mata, sifat telapak kaki, sifat jari-jari untuk Allah kama yaliku bi jalalihi wa 'azamatihi, sebagaimana yang pantas untuk kebesaran dan kemuliaannya. Ya. Sifat wajah. Taib. Itu diambil dari penyebutan sifatnya. Kita tidak bisa ambil dari konsekuensinya. Misalnya, ya, dan itu tidak mengharuskan, ya, bukan, kita tidak bisa kalau tentang pengkhabaran sifat zat bagi Allah Subhanahu wa taala, itu kita tidak bisa mengambil dari sifat-sifat penyebutan nama, ya, seperti misalnya sifat pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Allah mendengar. Kita tidak bisa ambil di situ berarti Allah punya telinga misalnya. Jelas ya? Makanya para ulama menyebutkan, menggolongkan bahwa sifat-sifat ini namanya dzatiyah khabariyah. Dia diambil dari penyebutan khabarnya. Penyebutan sifatnya itu. Jelas ya? Dia tidak bisa diambil dari thariqatil luzum secara konsekuensi, tidak bisa. Ya, dia semata-mata datang pengkhabaran. Ya, karena sifat yang seperti ini kalau kita mengambil konsekuensinya, itu seakan-akan kita meyakini, memahami sifat-sifat Allah sebagaimana yang kita lihat pada makhluk. Dan itu tidak mesti sama antara makhluk dan khalik. Paham ya? Ya, makhluk mendengar dengan telinga. Tapi ketika Allah menyebutkan dirinya mendengar, maka kita tidak bisa langsung, oh berarti pakai telinga. Tidak bisa. Karena itu menetapkan sifat tersendiri untuk Allah. Paham ya? Dan itu butuh dalil. Penyebutan secara langsung. Penyebutan secara langsung. Makanya saya ingatkan di sini. Saya sebutkan bahwa dari keyakinan ahli sunnah wal jamaah bahwa Allah memiliki ainain. Anna lillahi ainain. Bahwa Allah memiliki dua mata. Ya mungkin beliau singgung karena disinggung tentang sifat penglihatan. Ya. Untuk mungkin, ya, tidak ada sangkaan seakan waham-waham yang keliru tentang sifat mata itu, maka beliau sebutkan di sini. Ya. Jadi sekali lagi bukan diambil dari konsekuensi bahwa seperti makhluk melihat dengan mata, ya, Allah Subhanahu wa taala diambil sifat mata itu ditetapkan dari sifat penglihatan, tidak. Tapi Syekh sebutkan dalilnya khusus, yaitu penyebutan tentang Dajjal. Ya, disebutkan dalil bahwa Nabi mengatakan innahu a'war wa inna rabbakum laisa bi'a'war. Nah, makanya disebutkan dalil itu sendiri. Paham ya? Supaya jangan muncul waham, sangkaan bahwa sifat mata itu diambil dari nama Al-Basir. Dan itu Masya Allah, itu dari fikih sebenarnya Syekh Hafizahullah Ta'ala. Beliau sebutkan sifat mata itu. Ya, karena memang itu sifat-sifat khobariyah itu tidak dibahas dalam nama-nama Allah. Tidak ada pembahasan dalam nama-nama Allah sifat-sifat seperti itu. Maksudnya nama-nama Allah Subhanahu wa taala ini hanya menyebutkan tentang sifat-sifat yang terkandung di dalam nama itu. Paham ya? Tapi kita lanjutkan. Kemudian beliau berkata, "Tsumma innaha lihadzal al-ismil azim." Tsumma inna lihadzal ismil azim muqtadaya tsumma inna lihadzal ismil azim muqtadayatuhu minadz-dzul wal khudu'. Apa Nabi Zain? Enggak ada. Kan dulu. Taib. Kemudian nama ini di dalamnya terkandung beberapa muqtadayat, beberapa kandungan, ya, beberapa makna kandungan muqtadayatuh.
minadz-dzulli wal khudu' wa dawamil muraqabati wal ihsan. Kata beliau, nama Allah Al-Basir dari kandungannya, ini kalau yang beliau sebutkan di pendahuluan yang masih ingat, ya, di pembahasan di awal-awal, sebelum beliau masuk menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, paling pertama beliau sebutkan satu bab khusus tentang kaitan, ya, kaitan Asmaul Husna dengan ibadah seorang hamba. Bahwa dari fikih memahami Asmaul Husna adalah lahirnya penghambaan, ya, seorang hamba berusaha menyempurnakan ibadah dan penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala karena dari kandungan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dia meyakini Allah mendengar, berarti apa? Dia jaga lisannya, ya. Tidak sembarang berucap, tidak menggibah manusia, tidak menjelek-jelekkan, menghina dan seterusnya dari dosa lisan. Kenapa? Karena dia yakin Allah mendengar. Berarti lahir penghambaan, lahir ibadah, lahir muraqabah dari kandungan sifat Allah. Nah, demikian pula nama Al-Basir, sifat penglihatan, kata beliau, dari kandungannya itu lahir minadz-dzul, perendahan kepada Allah. Paham ya? Itu dalam bentuk merendahkan diri, itu ibadah. Salat kita merendah. Makanya gerakan-gerakannya itu gerakan merendah. Iya kan? Diri, kemudian ruku, sujud. Karena memang kalau antum buka kamus ibadah secara bahasa itu, ya, tariqun mu'abbad, tadallul. Ya kan? Misalnya ada jalan, hadza tariqun mu'abbadun. Jalan ini mu'abbad, itu jalan ini mudallal. Sudah terinjak dengan kaki. Jadi abada itu memang asalnya maknanya merendah. Abada. Makanya ada istilah tariqun mu'abbad. Jalan yang diinjak, jalan yang direndahkan dan dipakai, ya, diinjak oleh kaki manusia. Ya, jadi memang ibadah, ya, maknanya perendahan. Makanya semakin seorang hamba itu membuktikan kerendahannya kepada Allah, dia hinakan dirinya di depan Allah, itu semakin mulia. Karena itulah hakikat dirinya sebenarnya. Ya, dan itu kata Syekhul Islam itu tidak didapatkan, ya, kecuali dalam doa. Jadi Syekhul Islam mengatakan bahwa tidak ada ibadah yang paling agung melainkan doa. Salat itu tiangnya agama, doa. Kata beliau karena doa itu ada pengakuan hamba bahwa memang dia butuh. Berarti ada merendah di situ. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Quran orang-orang yang tidak berdoa itu sombong. Karena seakan-akan dia tidak butuh apapun. Ya kan? Seakan-akan dia tidak butuh Allah. Seakan-akan diri sudah lengkap. Apa yang dia mau ada. Kata Allah, wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kata Allah, berdoalah kepada aku, saya akan kabulkan doa kalian. Sungguh orang-orang yang bersombong, istakbirun an ibadati, yaitu an du'ai, dari berdoa kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Makanya Nabi SAW menyebutkan di dalam Al-Quran maqam mulia untuk Nabi, kedudukan mulia untuk Nabi. Allah ta'bir dengan penyebutan abduh, hambanya. Padahal ini dalam menyebutkan maqam mulia tentang Isra, ya, Allah sebutkan dengan penyebutan hamba. Allah tidak sebutkan gelarnya Rasul atau Nabi. Nah, di situ Ibnu Qayyim mengatakan dalam kitabnya, ini isyarat dari Allah. Berarti semakin menghambakan diri seorang itu semakin mulia. Makanya Nabi sebutkan dengan gelar yang hebat. Abdu ternyata. Subhanalladzi asra bi abdi. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Jelas ya? Taib. Jadi dzul.
wal khudu', merendah, tunduk, wa dawamil muraqabah, dan terus-menerus merasa diawasi oleh Allah. Kenapa? Karena dia yakin Allah melihat. Allah basir. Allah Subhanahu wa taala al-basir. Wal ihsan fil ibadah. Ya. Apa itu ihsan ketika Jibril bertanya kepada Nabi? Nabi jawab apa? Anta budallaha kannaka tarahu. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu ihsan. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Dan jika engkau melihat Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah Allah melihat. Itu tingkatan ihsan. Wal bu'di anil ma'asi, dan jauhnya dari maksiat wal dzunub, dan dosa-dosa. Kenapa? Karena dia yakin Allah al-basir. Nah, itu namanya fikih Asmaul Husna, betul. Karena bermanfaat dalam kehidupannya itu Asmaul Husna. Bukan Asmaul Husna digunting kertas, celup di air baru diminum, tidak. Nah, itu hikmah Allah sebutkan sifat-sifatnya, nama-namanya untuk itu. Agar kita kenal Allah Subhanahu wa taala, lahirlah penghambaan. Makanya Ibnu Qayyim membahasakan bahwa tauhidul asma wa rububiyah dengan tauhidul ma'rifah. Ibnu Qayyim coba bagi dua saya tauhid. Tauhid ma'rifah dan tauhid qasd wa talab. Tauhid ma'rifah itu rububiyah dan asma wa sifat. Adapun uluhiyah beliau bahasakan dengan tauhidul qasd atau tauhidul talab. Paham ya? Kenapa talab? Talab artinya yang diminta. Dan maksud artinya maksud kita dicipta untuk beribadah. Kita tidak bisa sempurnakan maksud ini kecuali dengan jalur mengenal dulu siapa yang kita sembah. Iya kan? Siapa yang kita sembah. Nah, bagaimana cara mengenal Allah? Itulah rububiyahnya, perbuatan-perbuatannya. Itulah nama-namanya. Allah sebutkan nama-nama dalam Al-Quran. Nah, dari situlah kita mengenal Allah. Makanya dikatakan tauhidul ma'rifah. Tauhid mengenal. Tauhid pengenalan. Ya. Dari sisi pengenalan ini, orang-orang musyrikin jahiliyah, orang-orang Quraisy mengenal. Tapi kan itu belum memasukkan mereka ke dalam Islam. Iya kan? Nah. Mereka paham, mereka kenal Allah mencipta, Allah memberikan rezeki, Allah yang mengatur alam. Mereka tahu itu. Tetapi tidak memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang ternyata itulah qasd. Itulah maksud. Ya, dari diciptakannya makhluk. Wa may yata'ammalul ayat allati warada fil Qur'an al-Karim makhtumatan bihadzal ismi wa hiya tazidu ala arba'in yatabayyanu lahu dzalik. Nah. Kata beliau, siapa yang memperhatikan ayat-ayat Al-Qur'an, tadi kan beliau sebutkan bahwa dari kandungan nama Allah, ya, lahir apa? Merendah, beribadah, ihsan, jauh dari maksiat. Ini kan secara umum dulu ya, secara umum. Nah, kata Syekh, kalau kamu lihat buktinya, apa yang Syekh jelaskan tadi, baca Al-Quran. Yang Allah sebutkan nama Al-Basir lebih dari 40 kali. Ya. Dan lihat konteks ayat. Ditutup dengan Al-Basir. Lihat sebelumnya. Makanya beliau akan sebutkan di sini beberapa contoh-contoh yang memang di sana terdapat fikih bahwa ketika seorang hamba yakin akan nama Al-Basir ini, maka lahirlah yang tadi semua disebut. Merendah, takut maksiat, ya. Kemudian lahir penghambaan yang baik, diperbaiki ibadahnya. Ya. Taib. Wal nakif min dzalika ala ba'dil amthilah. Dan kita akan sebutkan beberapa contoh. Ya, kita akan bahas di sini beberapa contoh. Pertama,
khatama jalla wa ala bihadzal ismi qawlahu dzalika bi anna Allah yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail wa anna Allah sami'un basir. Lihat, wa anna Allah sami'un basir. Ditutup ya dengan sami' dan basir. Artinya yang demikian itu Allah lah yang memasukkan malam kepada siang, menggantikan malam kepada siang, dan menggantikan siang kepada malam. Dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Coba lihat, fikihnya dari mana? Kenapa Allah tidak tutup ayat ini dengan nama yang lain? Padahal penyebutan ayat ini secara globalnya menyebutkan kuasanya Allah, ya, mengatur malam dan siang, mengatur waktu, mengatur zaman. Allah atur itu. Allah silih gantikan itu, malam kepada siang, siang ke malam. Ya kan? Kan bisa saja mungkin wa huwa alimun qadir, mungkin bisa. Dialah Allah yang maha mengetahui lagi maha mampu. Itu kan kemampuan Allah itu mengatur malam dan siang. Tapi dalam ayat ini Allah tutup dengan sami'un basir. Fikihnya di mana? Nyambungnya di mana? Lihat. Hadza yaqtadi sam'ahu li jami' aswati ma sakana fil lail wan nahar. Wa basarahu biharakatihim ala ikhtilafil awqati wa tabayunil halati. Kandungannya di mana? Fikihnya gimana? Kata beliau, ketika Allah membolak-balikkan malam ke siang, siang ke malam, kemudian Allah tutup ayat ini dengan dua namanya, mendengar dan melihat. Nyambung kan? Sudah, nggak usah dibahas. Pikir-pikir saja dulu. Oh iya toh, wajar. Malam kan terang, siang kan terang, malam gelap. Mungkin di situ ada waham, ada sangkaan dari makhluk. Malam itu gelap loh. Iya. Kalau bagi makhluk, ya tidak terlihat apa-apa. Kalau mati lampu, gelap sekali. Tinggal di kegelapan hutan sana, bagaimana lagi kalau tinggal di laut, gelap. Ya. Kata beliau, maka ini mengharuskan pendengaran Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh suara-suara masakana fil lail wan nahar. Apa yang tinggal di malam hari dan di siang hari. Maksudnya ayat ini menjelaskan bahwa apapun yang terjadi, kapanpun waktu itu, mau malam, mau siang, Allah Subhanahu wa taala mendengarkan semua suara-suara yang terjadi pada waktu itu. Bisikan manusia, ya, rahasia-rahasia mereka yang mereka ucapkan di malam atau di siang, tidak ada perbedaannya. Ya, tidak ada perbedaannya. Mungkin kalau malam, manusia kan sudah pada tidur. Iya kan? Ada yang berbicara malam-malam, yang lain tidak dengar, sudah tidur. Malam itu hening. Ya kan? Di sisi Allah sama saja, malam mau siang semuanya terdengar suara-suara apa yang terucap. Paham ya? Ya. Allah sudah nafikan itu dalam Al-Quran, bahwa Allah tidak pernah tidur. La takhudhu sinatun wala naum. Allah tidak pernah ngantuk dan tidur. Wa basarahu, ya, di dalam terdapat kandungan bahwa penglihatan Allah biharakatihim, dengan pergerakan-pergerakan makhluk semuanya, mau malam mau siang, ala ikhtilafil awqat, walaupun berbedanya waktu itu, malam, siang, sore, pagi, ya, wa tabayunil halat, dan walaupun dalam perbedaan keadaan manusia. Paham ya? Jadi Allah lihat semua pergerakan-pergerakannya. Walaupun mungkin di sisi sebagian makhluk tidak melihat pergerakan manusia yang lain. Ya, kalau di depan manusia dia baik. Ya, di depan manusia dia Masya Allah. Tapi di belakang mereka,
Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui apa-apa yang terkhianati oleh mata itu, tidak terlihat oleh mata manusia. Yastakhfuna minan nasi ma la yastakhfuna minallah. Mereka bersembunyi, tidak nampak, tidak terlihat di sisi manusia. Istighfaf mereka. Menyembunyikan jati dirinya di depan manusia. Bisa membohongi manusia dengan makarnya. Kata Allah, ma la yastakhfuna minallah. Apa-apa yang mereka tidak bisa sembunyi dari Allah. Jelas ya? Taib. Ini diantara fikih dalam memahami nama Allah Subhanahu wa taala Al-Basir. Contoh lain, wa khatama bihi qaulahu. Allah menutup firman-Nya dengan nama Al-Basir. Pada firman-Nya, walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ard walakin yunazzilu biqadarin ma yasha innahu bi'ibadihi khabirun basir. Kalau seandainya Allah berikan, Allah hamparkan rezeki-rezekinya kepada hambanya, labaghaw fil ard, niscaya mereka akan melampaui batas di muka bumi. Ya. Walakin yunazzilu biqadarin ma yasha, akan tetapi Allah turunkan kepada makhluk rezeki itu sesuai kadarnya. Ya. Nah, jadi di sini ada husnudzon, ikhwan. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita mungkin ya kesederhanaan dalam harta. Ya Allah tahu kalau saya kasih banyak ini bisa futur, bisa lalai, bisa sombong, bisa ini, bisa. Itu Allah sebutkan. Kalau Allah hamparkan berikan rezeki untuk hamba-hambanya, labaghaw fil ard, mereka akan melampaui batas di atas muka bumi. Tapi Allah berikan kepada mereka, kalau kita bahasakan, ala kadarnya. Itu sudah yang cocok untuk kau, sudah begini. Ya. Paham ya? Alaihi husnuzon, oh iya memang seperti ini, Allah Maha tahu. Sudah. Jangan dosa terlalu mengoah. Hah? Memang seperti itu sudah. Ala biqadarin ma yasha, biqadar, kadarnya sudah. Mungkin lebih itu kau binasa. Lebih sedikit selesai. Terhempas, futur. Assalamualaikum. Cukup seperti itu. Jelas ya? Ada mungkin yang mau punya banyak anak, tapi satu diberi. Setelah itu tertahan, tidak bisa lagi, tidak ada. Ya mungkin, bukan mungkin, memang cukup seperti itu kau. Sudah. Ya kan? Sabar. Mungkin Allah Subhanahu wa taala dengan ini ya, mengenaki yang lebih baik. Kata Nabi SAW, Allah mengatakan, ana inda dhonni abdi bi, saya sesuai dengan sangkaan hamba kepadaku. Jelas ya? Jadi jangan menilai bahwa ketika ada yang diberikan kelebihan ilmu, kelebihan harta, kelebihan apapun yang dia lebih dari kita, maka itu belum tentu Allah Subhanahu wa taala mencintai dia, meridhoinya. Belum tentu. Karena di sana ada yang namanya istidraj. Ada yang namanya perlelaian dari Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kata Allah, innahu bi'ibadihi khabirum basir. Sungguh Allah Subhanahu wa taala dengan hamba-hambanya khabirum basir, maha mengetahui, lagi maha melihat. Fikihnya di mana? Lihat. Mudabbihan bidzalika annahu subhanahu basirun bi ahwali ibadihi. Dalam ayat ini Allah mentanbih, memperingatkan dengan tegas, memberikan tanbih, perhatian supaya kau perhatikan baik-baik. Bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat segala keadaan hamba. Paham? Ya, karena manusia kan berbeda-beda kan keadaannya. Ya. Kita maklum itu, manusia berbeda-beda keadaannya, karakternya, sifatnya, macam-macam, perbedaan-perbedaan keadaan manusia, keadaan makhluk. Nggak sama semua. Ya kan? Ada yang diuji misalnya dari arah ini. Orang lain-lain tahu ujiannya. Ya kan? Ada yang diuji dari arah ini.
Ya, orang lain ujiannya juga. Macam-macam ujian manusia. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Itu jelas. Allah tidak akan memberikan ujian ya di luar dari kemampuan manusia. Tidak beri taklif melebihi kapasitas dia sebagai hamba. Jadi jangan pernah merasa saya ini paling berat ujianku, tidak. Masih banyak orang yang lebih berat ujiannya. Masing-masing menjalani ujian masing-masing. Hanya mungkin kita dari sisi yang lain ujian kita. Jelas? Ini Allah sebutkan konteks ayat ini penyebutan apa tadi? Rezeki yang Allah berikan kadarnya masing-masing. Setelah itu Allah tutup dengan Allah Maha mengetahui dan Allah Maha melihat. Taib. Jadi Allah mengingatkan di sini hamba-hambanya bahwa Allah melihat segala keadaan manusia, hambanya. Khabirun biha, dan Allah tahu. Bukan sekedar dilihat, tahu. Allah tahu keadaannya. Ya. Dengan detail. Ini masalahnya, ini sebulan kapan selesainya, Allah tahu. Ya. Ini si fulan ini apakah dia meninggal nanti su'ul khatimah atau husnul khatimah, dia Allah tahu keadaan. Paham? Ya. Padahal dia sendiri belum tahu keadaan dirinya. Ya kan? Si hamba itu belum tahu keadaan dirinya dengan pasti. Nanti saya meninggal di mana, umur saya nanti meninggal berapa. Allah khabir. Wa kafa bi rabbika bi dzunubi ibadi khabiran basira. Cukuplah Allah dengan dosa-dosa hambanya mengetahui. Ya. Dari tempat bersembunyi. Bima yastahiqul hidayah mimma la yastahiquha. Allah tahu siapa yang berhak mendapatkan hidayah dan siapa yang tidak berhak mendapatkan hidayah. Tadi kan dibahas rezeki. Ya kan? Nah. Makanya Allah tutup dengan sifat penglihatannya, sifat ilmunya. Basirum biman yasluhu halahu bil gina wal mal. Allah melihat siapa-siapa yang bagus atau bisa keadaannya diberikan sedikit kekayaan dan siapa yang tidak. Paham maksudnya? Jelas ya? Nah, tanya ada yang dilebihkan. Ternyata memang dia tahu bersyukur. Nah, jadi kata beliau, basirun bima yasluhu halah. Allah melihat siapa yang memang bagus keadaannya bilgina, yang bagus keadaannya yasluhu halahu, dengan kekayaan, kelebihan harta itu daripada yang lain. Wal mal. Nabi Sulaiman alaihissalam ketika diuji oleh Allah, ujiannya bentuk harta. Ya kan? Padahal Hud mengatakan kepada Nabi Sulaiman ketika mengkhabarkan, Hud membahasakan tentang Bilqis, wa utiyat min kulli syai. Wahai Sulaiman, saya dapat di sana kerajaan dipimpin sama perempuan. Utiyat min kulli syai. Diberikan segala sesuatu. Seakan-akan Hud menggambarkan kaya sekali nih orang. Punya semua, kulli syai. Ternyata belum ada apa-apanya dibanding kerajaan Sulaiman. Makanya Sulaiman alaihissalam mengirim surat, datang ke sini dalam keadaan beriman. Kalau tidak saya selesaikan kerajaan. Takut Bilqis, datang. Itu saja singgasananya dipindahkan. Sama anak buahnya Nabi Sulaiman kan. Ifrit mengatakan, saya bisa pindahkan itu sebelum dia datang ke sini, saya pindahkan singgasananya sebelum kau berdiri di tempatmu. Kemudian datang anak buahnya Nabi Sulaiman, orang yang berilmu. Kata dia, ya saya bisa pindahkan itu sebelum matahari berkedip. Pindah. Bilqis belum datang, kerajaan singgasananya sudah ada di situ. Nah, berarti tidak ada apa-apa itu Bilqis dibanding Sulaiman alaihissalam. Bersama dengan itu beliau mengatakan, hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkur am akfur. Ini keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji saya. Saya bersyukur atau tidak. Nah, itu Allah lihat itu. Ini. Allah lihat yang memang baik keadaannya memungkinkan untuk dilebihkan kekayaan dengan harta.
Nah, makanya husnudzon sama Allah, kalau memang hidup kita begini-begini, terus ya memang begini. Iya kan? Alhamdulillah. Dengan itu kita bisa istiqamah, dengan kesederhanaan, kecukupan kita bisa kuat di atas agama Allah. Alhamdulillah. Lillahil hamdu min qabl wa min ba'd. Segala puji untuk Allah sebelum dan sudah. Awal dan akhir. Taib. Wa biman yufsidu halah bidzalik. Atau biman yafsudu halahu bidzalik. Yafsudu halahu bidzalik. Iya. Dan yang buruk keadaannya dengan itu, Allah tahu, Allah lihat. Diberikan harta, ternyata dia lalai, dia futur, dia... Allah lihat juga. Paham ya? Dan orang yang cerdas itu orang yang mengambil pelajaran dari orang lain. Udah? Wa misluhu qauluhu ta'ala inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir innahu kana bi'ibadi khabiran basira. Sama. Sungguh Rabbmu wahai Muhammad menghamparkan rezeki, memberikan rezeki liman yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki, wa yaqdir. Apa makna wa yaqdir? Hah? Ada yang tahu? Santri. Yaqdir. Menahan maksudnya? Menahan apa maksudnya? Kalau tidak ada rezekinya mati nih. Amalnya dibatasi, ahsan. Ya busut itu longgar. Ya busut artinya lapang, longgar. Jadi tidak ada yang ditahan nihaian, sama sekali berhenti, mati sudah kalau kita tertahan rezekinya. Ada tapi terbatas. Itu yakdir. Paham ya? Ya busutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Susunan katanya begini. Inna rabbaka yabsutu wa yaqdiru rizqa liman yasha, gitu. Sungguh Allah melebihkan dan mencukupkan rezekinya bagi siapa yang Allah kehendaki. Jadi ada yang memang yang lapang, itu kita kenyataan. Ada yang kaya, ada yang memang ya segitu-gitu aja rezekinya. Jangan hasad, ya kan? Naik rumahnya tetangganya, beli mobil baru, ada uang banji. Kau sewot, usaha kau juga tahu, iya kan? Hasad namanya. Hatim al-Asam rahimahullah, beliau mengatakan, ra'aitun nasa yatahasaduna, thumma ra'aitu qala Allah Ta'ala nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fid dunya fataraktul hasad. Hatim al-Asam rahimahullah mengatakan, saya melihat manusia saling dengki, saling iri hati ketika saya cermati firman Allah, nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fid dunya. Kamilah yang membagi ma'isyah mereka di dunia, kata Allah. Rezeki-rezekinya, penghidupannya. Maka saya pun tinggalkan hasad. Kenapa? Hasad itu, dengki itu, iri hati berarti bentuk ketidakterimaan dengan pembagian Allah. Dan Ibnu Qayyim mengatakan, dan di antara yang ini penyakit yang menimpa penuntut ilmu. Hasad. Saudaranya, temannya lebih dari hafalannya, lebih dari pemahamannya, lebih. Tidak jarang dijumpai. Tidak jarang ditemukan. Biasa. Ya kan? Hasad juga. Ya, jangan hasad. Tidak ada. Semua orang itu berusaha dari nol. Ya kan? Mau dalam bentuk harta, mau dalam bentuk apapun. Semua orang nol. Ya. Mulai dari awal. Walladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dia Allah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian tidak tahu apa-apa. Mau Imam Syafi'i, mau Imam Ahmad, Imam Malik, semua nol dulu. Tidak ada. Itu dengan usaha. Ya, dengan mujahadah. Taib. Innahu kana bi'ibadi khabiran basira. Sungguh Allah Subhanahu wa taala
terhadap hamba-hambanya khabiran basira, mengetahui dan melihat. Sama ya? Ya. Berarti sangat cocok ayatnya ditutup dengan ini. Karena Allah menyebutkan ada yang Allah lapangkan, ada yang dibatasi. Dan Allah mengetahui dan melihat. Mengetahui siapa yang bersyukur, siapa yang kufur nikmat. Siapa yang bersabar akan keterbatasannya, kesederhanaannya, siapa yang mengeluh. Paham? Nah itu dia. Sudah ya, dapat ya fikihnya? Taib. Contoh lain, wa khatama bihi qawlahu huwallazi khalaqakum faminkum kafir wa minkum mu'min wallahu bima ta'maluna basir. Lagi-lagi Allah tutup dengan nama Al-Basir dalam ayat ini. Ya. Kata Allah, dialah Allah yang mencipta kalian dan dari kalian ada yang kafir dan ada yang mukmin. Nah, Allah sebutkan dua pembagian manusia, ada yang kafir, ada yang mukmin. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang kalian lakukan. Mana fikihnya? Dari mana kaitannya? Ay basirun bis salihi wat talihi wal mu'minin wal kafir. Yaitu Allah melihat siapa yang saleh dan siapa yang taleh. Taleh yang durhaka, membangkang ya. Wal mu'min wal kafir. Allah melihat siapa yang mukmin dan siapa yang kafir. Wa yujzi kullan bima yastahiq. Dan Allah akan membalas semuanya dengan apa yang berhak didapatkan. Wajar Allah tutup dengan basir. Karena Allah bagi sebelumnya mukmin kafir. Mukmin kafir. Ya. Jelas ya? Taib. Contoh lain, wa khatama bihi qawlahu innal ladzina yulhiduna fi ayatina la yakhfauna 'alaina afaman yulqa fin nari khairun amman ya'ti aminan yawmal qiyamah i'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Sungguh orang-orang yang melakukan ilhad, tamtsil, ta'til, takwil, ilhad semuanya. Hah? Orang-orang yang melakukan penyimpangan dalam ayat-ayat kami, la yakhfauna 'alaina, mereka tidak pernah samar, tidak tersembunyi dari kami, kata Allah. Kami tahu apa yang mereka lakukan. Hah? Mau takwil-takwil ayat, mau ya, silahkan berbuat sesuka kalian di dunia ini. Silahkan kalian permainkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sesuka kalian, silahkan. Paham? Tetap di sana ada ahli sunnah, para ulama yang menerangkan kebatilan ucapan kalian. Dan ingat, ini dia ancamannya. Setelah Allah sebutkan tentang ilhad, penyimpangan, menyelewengkan makna ayat-ayat Al-Quran, kata Allah, afamay yulqa fin nari khairun ammay ya'ti aminan yaumal qiyamah. Apakah yang dilempar ke dalam neraka itu lebih baik daripada yang datang beriman kepada Allah pada hari kiamat? Ini kan pertanyaan pengingkaran namanya, sifat ingkari. Apakah itu lebih baik yang dilempar ke neraka atau yang datang dalam keadaan beriman kepada Allah? Kata Allah, i'malu ma syi'tum. Amalkanlah sesuka kalian. Allah melihat apa yang kalian lakukan. Lihat, kata beliau, muhaddidan wa mutawaidan. Allah mengancam. Hah? Allah mengancam, mempertakuti mereka dan mengancam mereka. Siapa? Mayyulhiduna fi ayatih. Orang-orang yang melakukan ilhad. Orang-orang yang melakukan ilhad, penyimpangan dalam ayat-ayat Allah. Apa ancamannya? Allah melihat mereka, basirun bihim. Ya. Ketika Nabi dihalangi dan diganggu untuk sujud di Ka'bah. Ya. Kata Allah, alam ya'lam bi annallaha yara. Ya kan? Ketika Nabi disakiti, diganggu di situ, sujud di Ka'bah, beribadah kepada Allah di Ka'bah, diganggu. Kata Allah, alam ya'lam bi annallaha yara. Tidakkah mereka tahu Allah lihat mereka? Itu kan ancaman itu. Setelah menyebutkan dosa-dosa, perbuatan-perbuatan, Allah sebutkan sifat melihat. Itu bukan sekedar dilihat. Maksudnya, saya lihat apa yang kamu lakukan, tunggu balasannya. Tunggu balasannya. Mungkin di dunia kamu dapatkan, di akhir lebih-lebih. Paham ya? Itu ancaman. Makanya sini Syekh sebutkan, Allah tutup ayat ini dengan namanya Al-Basir, muhaddidan wa mutawa'id.
bentuknya ancaman dan pertakutan dari Allah bagi orang-orang yang melakukan penyimpangan dalam ayat-ayat Allah. Muttali'un alaihim, Allah lihat mereka. Ya, Allah melihat mereka memperbodohi umat. Ya, dengan mempermainkan ayat-ayat Allah, membawa ayat pada bukan pada tempatnya, membawa ayat Allah untuk menguatkan bid'ahnya. Ya. Jangan menganggap kalian itu baik-baik saja, sehat-sehat saja tanpa banyak pengikutnya. Allah tidak mengetahui apa yang kalian lakukan. Kalian berbuat seenaknya dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, menyelewengkannya sesuai dengan apa yang kalian inginkan, sesuai hawa nafsu kalian. Sungguh itu lebih besar daripada maksiat. Itu jauh lebih besar daripada maksiat kepada Allah. Yang sifatnya maksiat. Itu bid'ah kalian lakukan. Ayat-ayat Allah kalian permainkan. Ya. Wa sayujazihim yaumal qiyamah ala maktarafuhu. Allah akan balas mereka pada hari kiamat apa-apa yang mereka iktarafuhu. Apa-apa yang mereka ada-adakan, dustakan. Ya. Apa-apa yang mereka lakukan dari kedustaan. Min ilhad fi ayatillah, dari ilhad pada ayat-ayat Allah. Berarti bentuk takwil, tashbih, menyerupakan Allah, menolak ayat-ayat, menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu apa? Semuanya bentuk iktiraf. Ya, bentuk mengada-adakan kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Itu jelas. Ya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surah Al-A'raf, innal ladzina takhadul ijla sayanaluhum ghadabum mir rabbihim wa dhillatun fil hayati dunya wa kadzalika najzil muftarin. Kata Allah Subhanahu wa taala, tunggu orang-orang yang menjadikan anak sapi sebagai sembahan. Bani Israil berarti ya, umat Nabi Musa. Kata Allah Subhanahu wa taala, sayanaluhum ghadabum mir rabbihim wa dhillatun fil hayati dunya. Mereka akan mendapatkan kemurkaan dari Allah dan kehinaan dari Allah. Allah murka kepada mereka dan Allah hinakan mereka. Di akhir ayat ini kata Allah, wa kadzalika najzil muftarin, iftira. Demikianlah kata Allah, kami balas orang-orang yang mendustakan Allah, mengada-adakan kebohongan dan kedustaan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Hasan Al-Basri, kemudian Sufyan Ats-Tsauri, dinukil dari Ibnu Katsir dalam tafsirnya, beliau mengatakan bahwa ayat ini mencakup ahlul bidah. Walaupun ayatnya awalnya untuk Bani Israel, orang-orang yang menjadikan anak sapi sebagai sembahan selain Allah. Tapi di akhir ayat ini kata Allah, demikianlah kami balas orang-orang yang mengadakan kedustaan atas nama Allah. Bid'ah itu mengada-adakan kedustaan atas nama Allah. Dia katakan ini dari agama, ini sunnah Rasul, ini ada contoh dan padahal tidak ada. Itu kedustaan ya. Termasuk takwil ayat. Istawa alal arsh maknanya makna istaula, menguasai arsh. Nah. Dan seterusnya dari kedustaan-kedustaan. Sudah ya? Satu lagi, wa khatama bihi qaulahu innal ladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum in fi sudurihim illa kibrum ma hum bibalaghihi fasta'id billahi innahu huwas samiul basir. Sungguh orang-orang yang mendebat ayat-ayat Allah tanpa ada hujah dan alasan yang mereka datangkan, sungguh dalam hati mereka itu adalah kesombongan. Iya. Fasta'id billah, mintalah penjagaan dari Allah, mintalah perlindungan kepada Allah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya. As-sami'u li jamil aswat ala ikhtilafihim, yaitu Allah mendengarkan semua suara-suara sesuai dengan perbedaan-perbedaan yang ada. Ya. Al-basiru bi jamil mar'iyat, yang melihat segala sesuatu yang terlihat, bi ayyi mahallin wa maudi'in wa zamanin kanat, di tempat manapun, di waktu kapanpun. Wa min dzalikum ru'yatuhu wa ittila'uhu ala may yujadil fi ayati
liyubtilahum, dan masuk di dalamnya demikian pula penglihatan Allah mencakup orang-orang yang mendebat ayat-ayat Allah, membantah ayat-ayat Allah, mengkritik ayat-ayat Allah. Ya, sehingga liyubtilahum, dia batilkan itu ayat-ayat Allah, menolak. Ya. Wa huwa amrun la yatimmu lahum wa laisu bibalighihi, dan itu perkara yang mereka tidak bisa untuk sempurnakan. Tidak akan pernah mereka sanggup untuk itu. Ya, maksudnya caranya Allah ada. Allah jadikan di sana ada ahli sunnah yang menjelaskan itu. Ya. Allah jadikan di sana ada para ulama yang membela agama Allah Subhanahu wa taala, itu akan terus ada hingga hari kiamat. Ya. Orang-orang yang menolong agama Allah menjelaskan kebenaran itu. Wallahul musta'an. Tunggu ya, insyaallah kita lah. Panjang ini kah? Masih banyak. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Pengen masih ada ya? Sebelum datang Syekh Abdul Al-Mar'i. Hafizahullah. Bisakah kami meyakini dari penglihatan Allah kemudian Allah mengetahui hambanya, seperti contoh pada ayat kedua? Ada sedikit muskil bagi bisa kita meyakini dari penglihatan Allah kemudian Allah mengetahui hambanya? Iya, itu sudah makna ayat. Paham ya? Itu yang diinginkan memang. Jadi Allah melihat ya, apa yang dilakukan oleh hambanya, berarti ya dari situ ya Allah ketahui karena Allah melihatnya. Yang batil adalah ketika dimaknakan penglihatan Allah itu maksudnya mengilmui. Nah, itu yang beda. Berarti seakan-akan Allah tidak melihat. Paham ya? Padahal pada kenyataannya kalau orang mengetahui sesuatu belum tentu melihat. Orang buta mengilmui, mengetahui ada langit di atas dan ada tanah yang dia injak. Orang buta ini. Paham ya? Tapi tidak melihat. Dia tidak lihat itu langit. Dan dia tidak lihat itu tanah yang dia injak. Tapi ilmunya ada bahwa langit di atas, tanah di bawah. Berarti tidak mengharuskan ilmu itu melihat. Mereka menerjemahkan, memaknakan penglihatan Allah itu ilmu Allah terhadap sesuatu. Ini kan batil, ta'wil namanya. Yang mereka inginkan itu Allah tidak melihat. Bisa dipahami? Jadi langsung dia maknakan ke arah itu, ke arah sifat ilmu. Nah, beda ahli sunnah. Ahli sunnah mengatakan Allah melihat semua perkara-perkara yang dilakukan oleh hamba. Ya, dari situ mengharuskan konsekuensinya Allah mengetahui. Kan begitu kan? Beda, sangat jauh berbeda. Sangat jauh berbeda. Kalau Allah melihat apa yang Allah Subhanahu wa taala, apa yang hamba perbuat, berarti Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Makanya dari penglihatan Allah, sifat penglihatan Allah Subhanahu wa taala itu sudah dijelaskan oleh Syekh ya. Ya. Bisa bermakna penjagaan, pemeliharaan, itu kan karena dilihat. Ya. Qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Wahai Nabi Musa dan Harun, jangan kamu takut kepada Firaun. Maju berdakwah. Saya dengar kalian berdua dan saya lihat kalian berdua. Apa makna melihat? Bukan sekedar melihat saja, itu lain. Lebih dalam daripada melihat. Saya melihat kalian adalah saya jaga kalian. Saya lindungi kalian. Makanya Nabi Musa berdakwah kepada manusia yang paling kejam. Nabi Musa tidak terluka sedikit pun. Ya, tinggal tongkatnya digoyang, dipukulkan ke laut, mati Firaun. Mudah sekali Firaun dimusnahkan. Tinggal tongkat digisi begini selesai. Pukulkan tongkatmu ke laut. Mudah kan? Jadi makna penglihatan Allah lebih dalam di situ. Melihat, menjaga. Kan dengan Allah jaga mereka kan dengan penglihatan kan. Sifat Allah melihat mereka dijaga. Bahkan Nabi Musa dijaga dari bayi. Ketika ibunya wasfaha fuadu ummi Musa farigo.
Ibu Nabi Musa hatinya sudah, ya. Ketika Allah ilhamkan kepada ibunya untuk mengalirkan Nabi Musa ke atas air. Bayi ini, itu penjagaan Allah sudah berikan kepada Nabi Musa. Dilihat oleh Allah. Air yang besar tidak bisa menenggelamkan bayi yang mungil itu. Tapi Fir'aun dengan tentaranya, dengan kekuatannya, dengan kekuasaannya, ditenggelamkan. Bayi kecil, tidak bisa apa-apa itu bayi. Tapi Allah jaga. Ya kan? Jadi penglihatan itu banyak maknanya. Tapi tetap dimaknakan, ya Allah melihat. Ya. Allah melihat. Dengan sifat penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama dengan mendengar. Mendengar juga itu bukan ada makna ayat bukan sekedar mendengar. Sudah kita lewat ya. Ada makna mendengar itu mengijabah doa. Ya kan didengar dulu doanya kan. Ya Allah berikan saya. Didengar doamu. Kalau kamu bisik-bisik, kamu tidak teriak-teriak. Kamu tidak pakai toa. Berdoa. Di sepertiga malam kau berdoa dengan lirih. Ya, kau berdoa. Allah dengar itu. Ya, ada makna plus di sana. Diijabah. Sami Allahu liman hamidahu. Allah mendengar orang yang memujinya. Itu membalas pahala orang yang memujinya. Paham ya? Nah itu. Jadi beda pemaknaan ahli sunnah dengan mereka. Mereka itu takwil. Memang tidak menetapkan sifat itu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdik. Apa ini? Masih ada. Apakah syirik kecil seperti riya dan sum'ah termasuk pada hadis tentang Allah mengampuni dosa seorang hamba yang sepenuh umi karena tidak berbuat syirik? Ia pendapat yang kuat. Al-qaul, pendapat yang kuat. Walaupun ada pendapat yang mengatakan syirik kecil tidak diampuni. Ada pendapat, dan itu cukuplah dikatakan bahaya syirik. Pendapat jumhur atau mayoritas ulama mengatakan syirik kecil itu ya tetap masuk dalam tahtal masyiah, tetap masuk dalam di bawah kehendak Allah. Paham ya? Di bawah kehendak Allah. Ibnu Utsaimin disebutkan rahimahullah dalam syarah Kasyfus Syubhat juga. Ya, bahwa ini qaul wajih, memang ada sisi kekuatannya. Karena innallaha la yaghfiru an yusyraka. An takwil masdar. Yusyraka ditakwil jadi isyrakan, jadi nakirah. Berarti umum. Ya, dalam siyak nafi. Nakirah jadi nakirah karena an takwil masdar. Maka masuklah semuanya syirik, kecil dan besar. Itu al-qaul. Tapi pendapat yang kuat tidak, ya, pendapat yang kuat wallahu alam itu tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia lebih besar daripada dosa besar yang lain. Allah mendengarkan suara yang kecil apalagi yang besar. Lebih Allah dengar. Ya sama saja ya, kecil besar sama di sisi Allah. Tidak lebih jelas. Kalau manusia ya yang besar-besar didengar. Allah tidak. Sama saja di sisi Allah. Semuanya jelas. Bagaimana kita cemburu, mereka punya ilmu akan tapi ilmu itu adalah motivasi agar kita lebih semangat menuntut ilmu agar kita bisa lebih dari dia. Apakah ini bukan hasad? Ada yang mirip dengan hasad, namanya ghibthah. Itulah maksud ucapan Nabi, la hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad kecuali pada dua. Hasad di sini bukan hasad yang terlarang. Hasad yang terlarang itu mutlak terlarang. Apa itu hasad dulu? Hah? Yuridu zawalan ni'mah alal ghair. Keinginan seseorang hilangnya nikmat dari orang lain. Walaupun bukan dia inginkan nikmat itu. Cukup dia semata-mata menginginkan hilangnya nikmat dari orang lain itu sudah hasad. Apalagi kalau dia dia yang ingin nikmat itu. Hilangkan dari dia ya Allah, dari saya sama saya itu hasad juga sama. Yang penting ingin hilang dari orang lain nikmat, hasad. Dipahami? Nah, yang dimaksud di sini ghibthah. Mirip hasad. Apa itu yang dua ini? Kata Nabi,
Orang yang Allah berikan, rajulun atahullahu malan fasallatahu ala halakati fil haq, itu orang yang Allah berikan harta dan dia habiskan hartanya di jalan Allah. Kita ingin seperti itu. Paham? Maukah juga seperti itu? Itu boleh. Paham maksudnya ya? Bukan, enggak usah media, saya mau. Bukan. Atau dia ingin hilang dari manusia, dari orang itu, kekayaannya. Paham ya? Yang diingat adalah dia ingin seperti itu. Makanya mirip hasad, jadi Nabi sekarang mengatakan itu hasad. Paham ya? Yang kedua, orang yang Allah berikan ilmu agama, pemahaman, dan dia amalkan ilmunya. Maka dia ingin seperti itu juga. Ulama mengatakan, ini menunjukkan bahwa tidak boleh menginginkan yang lain tercela atau tidak terpuji menginginkan yang lain selain dua itu. Misalnya dia lihat orang kaya, ya. Tapi dia orang ini punya harta, punya kelebihan, tapi tidak membelanjakan di jalan Allah. Hanya sekedar kaya saja. Maka dia ingin juga kaya seperti itu. Itu tidak terpuji. Yang diperbolehkan minta atau mengharapkan yang semisalnya adalah dua ini orang yang terpuji. Orang yang punya ilmu dan diajarkan ilmunya, dan orang yang memiliki harta dan disyukuri hartanya dengan membelanjakan di jalan Allah. Itu boleh. Yang lainnya, kata Nabi, ad-dunya mal'unah, mal'unun ma fiha. Illa dzikrallahi ta'ala, kan? Dunia ini tercela, terlaknat semuanya kecuali ilmu agama. Ya, mirip hadisnya. Jelas ya, itu maknanya. Jadi bukan hasad yang diinginkan. Ya, adapun kalau disebutkan di sini, tidak ada masalah ya. Yang penting itu menjadi motivasi untuk dia. Penting tidak menginginkan hilangnya nikmat itu dari saudaranya. Wallahu a'lam. Habis waktu. Naktamul qadar. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.